Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak ibu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Nggak apa-apa ya, kita agak siang hari ini belajarnya karena kan baru mengambil bukunya. Nah, bagi yang sudah punya bukunya, silahkan anak ibu buka. Kita masuk pada tema 3, tugasku sehari-hari. Silahkan dulu dibuka halaman. Nah, halaman 1. Namun sebelumnya kita berdoa dulu ya. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Semoga apa yang kita pelajari dapat bermanfaat untuk kita ya. Ayo sekarang coba anak ibu buka dulu. Nah, yang ini dulu. Yang ada gambar ini anak perempuan sedang memakai tasnya. Nah, jadi di sini di tema 3, tugasku sehari-hari, kita akan mempelajari 4 subtema. Subtema 1, kita akan mempelajari tentang tugasku sehari-hari di rumah. Subtema 2, tugasku sehari-hari di sekolah. Nah, yang ini subtema 1 ya, nih gambarnya nih. Kalau ini tugasku sehari-hari di sekolah, nih yang ini. Yang ketiga, tugasku sebagai umat beragama untuk subtema ketiga. Dan yang terakhir kita pada subtema 4 mempelajari tugasku dalam kehidupan sosial ini ya. Oke, sudah siap ya? Sekarang dibuka yang ini. Nah, apa sih tugasnya di rumah? Ya, banyak ya, yaitu membantu ayah dan ibu di rumah, ataupun membantu menjaga adik ya, ataupun apalagi ya, misalkan membantu ibu berjualan di rumah itu bisa kalau punya warung. Nah, pada subtema 1 ini ada yang bernama Siti. Nah, Siti ini juga seperti kalian ya, kelas 2. Siti ini tinggal di kampung. Nah, rumah Siti ini terletak di antara rumah Adi dan rumah Ayu. Nah, jadi ada temannya Siti, Adi, dan Ayu. Siti ini adalah siswa yang rajin dan pandai. Nah, Siti selalu mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru. Di rumah, Siti pun juga anak yang berbakti. Nah, seperti yang ibu sebutkan tadi, yaitu suka membantu ayah, ibu ya. Kemudian juga rajin beribadah. Nah, di rumah maupun di musola, langgar, masjid ya. Nah, teman-teman Siti ini banyak yang berbeda agama. Nah, ada kan kalaunya yang tadi gambarnya berjilbab berarti Islam. Nah, ada yang temannya Kristen, ada juga yang temannya Hindu, Buddha, ya. Di lingkungan rumahnya ini banyak teman. Yang tadi siapa tadi namanya? Si Adi dan Ayu dan masih banyak lagi yang lainnya. Mereka sering bermain bersama. Nah, ini Siti sedang belajar di rumah. Nah, apakah anak-anak ibu juga seperti Siti? Sering juga belajar di rumah? Ya, ya. Kemudian ini nah gambarnya membantu ayah berkebun. Ini Siti. Kemudian pada hari Minggu katanya membantu merawat kebun di belakang rumah. Ibu sedang memetik sayuran, ayah mencabut rumput, Siti dan adiknya itu membantu menyiram tanaman, menyiram sayuran. Ya ini sayur sawi mungkin ya ini ya. Nah, hasil yang kebun ini itu sebagian dijual oleh ayah dan ibu. Kemudian sebagian juga bisa dikonsumsi sendiri untuk makanan ya. Oke, nah
kita mengenal letak rumah. Tadi si Siti katanya tinggal bersebelahan dengan temannya yang bernama Adi dan Ayu. Coba anak ibu perhatikan ini denah rumahnya. Ini rumah Siti berada atau Siti ini tinggal di Jalan Ki Hajar Dewantara nomor 25. Nah, di sebelah kanan rumah Siti ada rumah Adi. Ini rumah Siti ini yang di tengah. Nih, rumah Siti. Katanya di sebelah kanan rumah Siti ini ada rumah Adi. Nah, kalau kita lihat seperti ini sebenarnya sebelah kiri. Tetapi kita memposisikan sebagai kita berada di rumah Siti. Itu kan ada pintunya. Nah, kita anggap seperti ini kalian. Nah, mana tadi ya? Nah, gini. Nah, nih seperti ini. Ini kalian berada di sini. Nah, kalau di sebelah kanan berarti ini rumahnya adalah rumah Adi. Kalau yang sebelah kiri ini baru rumah Ayu. Nih, kita seperti di sini. Nah, di rumah Siti. Ini pintunya yang ini. Anggaplah kita di dalamnya rumah Siti begini, ya. Posisinya seperti ini. Kalau dari buku itu salah posisinya. Karena rumah Adi itu dari buku itu sebelah kiri. Tapi kalau kita berada di rumah Siti, yang sebelah kanan yang rumah Adi, ya. Jadi ini ingat, ini sebelah kanan rumah Siti itu adalah rumah Adi. Ini boleh digaris bawahi pakai pensil. Kemudian kirinya, nah dari rumah Siti ini sebelah kiri, ini kan kiri ya tangan ibu ya. Nah kirinya ini baru rumah Ayu. Seperti itu, kita harus bisa ya membedakan kanan dan kiri apabila kita berada di rumah itu, di rumah Siti. Kalau dari gambar beda. Kemudian di depan rumah Siti, nah ini depan rumah Siti. Ini rumah Siti kan? Nah, di depannya, nih rumah Siti, di depannya ini, nah nih walaupun agak miring sedikit tapi di depan itu namanya musola. Ya, jadi kalau mau sholat, beribadah, Siti dan teman-temannya bisa sholat di musola. Seperti itu. Paham ya anak ibu untuk mengenal letak rumah? Iya. Nah, lagi. Rumah Siti ini terletak tidak jauh dari sekolah. Siti berangkat ke sekolah diantar ayah. Kadang juga naik angkutan umum atau taksi. Ongkos dari rumah ke sekolah itu murah. 1.000 saja, 1.000 rupiah. Anak ibu tahu tidak tentang uang? Nah, ini nanti saja ya dijawab. Kita buka dulu di ini. Nah, kita mengenal uang. Siti ini katanya tadi anak yang rajin menabung. Anak yang pintar, anak yang cerdas, rajin menabung. Coba lihat gambar ini. Di halaman 6. Coba anak ibu buka halaman 6. Nah, ini ada Siti sedang menabung. Ya, setiap hari Siti dapat uang saku dari ayah atau ibu. Nah, tapi tidak dibelanjakan semua. Sisanya ditabung. Pintar. Nah, di sini terlihat berbagai uang pecahan. Nih, pecahan itu yaitu uang logam. Anak ibu tahu nggak uang-uang? Nah, ya. Siti selalu menyimpan uang sisanya tadi. Nggak semuanya dibelikan jajan, ditabung. Nah, kita mengenal uang, ya. Nah, ini Rami nih. Uang logam. Ada uang logam, ada uang kertas. Kita belajar uang logam dulu ya. Ini uang logam 100-an atau bisa ditulis 100, uang 100 rupiah. Nah, nominalnya kita kan Indonesia ya, jadi mata uangnya itu rupiah. Uang 100 rupiah ditulisnya seperti ini, 100, 100 diberi koma, 00 itu artinya rupiah, 00 itu. Kemudian 200 lagi,
200 rupiah, ditulis 200, 200-an. 200-nya nulisnya seperti ini, paham? Uang 500 rupiah. Nah, ini uang 500 nih, uang logam. Punya enggak? Nah, 500 seperti ini. Seperti ini. Nulisnya RP, ini kan kita di Indonesia ya. Kita pakai rupiah mata uangnya ya. Kemudian ada RP harusnya titik di sini 500,00 rupiah. 1000. Nah, 1000 1 titik 000. Nih, 1000 tuh seperti ini. Sampai sini aja. Yang koma ini maksudnya koma 00 itu artinya rupiah ya. 1000 rupiah seperti itu. Bisa nggak anak ibu membandingkan yang mana uang yang lebih besar atau yang mana uang yang lebih kecil? 100 rupiah ini lebih kecil daripada 200 rupiah atau nilai nominalnya itu lebih sedikit. 100 itu dapat permennya cuma 1, sedangkan yang 200 itu dapat permennya nanti dapat 2. Tuh, lebih banyak atau kalau yang ini 100-nya ini lebih kecil daripada yang ini. Kalau yang 200 ini artinya lebih besar daripada yang 100. Paham? 100 rupiah lebih kecil dari 200 rupiah. Nah, sekarang yang lebih besar. Nih, 1000. 1000 rupiah dengan 500 rupiah. Samakah? Lebih kecilkah lebih besar? Lebih besar. Nah, kalau yang 500-nya lebih kecil daripada 1000. Kalau yang 1000 ini artinya lebih besar. Nah, boleh seperti ini dibalik boleh. 1000 rupiah lebih besar dari 500 rupiah. Kalau mau dibalik, 500 rupiah lebih kecil dari 1000 rupiah. Seperti itu. Nah, ini membandingkan pecahannya Ibu contohkan. Ini uang berapa? 500. Nih Ibu tidak pakai bantu alat jadi agak susah menulisnya ya. 500,00 rupiah nih artinya. 500 rupiah dengan 200 rupiah. 500 rupiah ini lebih apa dari 200 rupiah? Lebih besar. Iya. Misalkan beli permen kata ibu tadi yang 500 rupiah itu dapat 5 permen. Kalau yang 200 rupiah dapatnya cuma 2 permen. Seperti itu karena 500 ini lebih besar. Kalian harus bisa membandingkan. Paham mungkin ya? Udah ya? Nah, jadi nulisnya 500 rupiah lebih besar daripada 200 rupiah. Seperti itu ya. Nah, ini urutkan pecahan uang berikut mulai dari yang nilainya terkecil. Nah, ini 3 ini aja. Urutan 1 mana, urutan 2 mana, urutan 3 mana. Dari 500, 100, dan 200, yang mana yang kita urutkan dari yang paling kecil? Yang ini ya. Ini urutan pertama paling kecil. Ini urutan kedua yang 200 dan yang urutan ketiga yang 500. 100, 200 baru 500. Ini kita urutkan di sini. Yang urutan pertama paling kecil 100. Terkecil kedua lagi yang 200, baru yang 500. Nah, itu namanya mengurutkan dari yang terkecil. Kalau yang dari yang terbesar berarti yang 500 duluan. 500, 200, 100 gitu ya. Paham ya? Nah, ini Ibu contohkan aja. Nah, sampai halaman 9 aja dulu pembelajaran 1 di subtema 1. Semoga dapat bermanfaat.
Nanti kalau ada pertanyaan silahkan boleh aja bertanya langsung di WA Ibu ya. Ibu akhiri, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.